Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini, kami dari kelompok 2 beranggotakan 6 orang akan menjelaskan tentang pengembangan materi ajar berbicara dalam BIPA. Masing-masing materi akan dipaparkan setiap anggota kelompok. Materi pertama, prinsip materi ajar berbicara, akan dipaparkan Elizabeth Junita Sarisi Jabat, NIM 1. Materi kedua, sumber belajar dan media materi ajar berbicara, akan dipaparkan Lestari Nur Wulandari NIM 10 bersama dengan Niken Wijayanti NIM 18. Materi ketiga, tugas dan latihan materi ajar berbicara, akan dipaparkan Andika Yoga Pratama NIM 26 bersama dengan Muhammad Kulyubi Sabba Admilah NIM 27. Materi keempat, kerangka materi ajar berbicara, dipaparkan Ilmi Putri Aragian NIM 33. Selamat menyaksikan. Prinsip materi ajar BIPA. Yang pertama, materi yang diajarkan harus dapat dilatihkan. Artinya, materi yang diajarkan bisa dapat dilatihkan itu untuk menguji bagaimana keterampilan berbicara seorang siswa atau mahasiswa BIPA tersebut. Yang kedua, pemahaman bahasa dapat dilakukan melalui dialog, baik konteks atau situasional. Dalam artian, yang melalui konteks itu berarti berdasarkan teks yang dilatih untuk berdialog atau berbicara dengan sesama. Yang kedua itu situasional, itu berarti berbicara berdasarkan apa yang sedang terjadi di dalam kelas itu yang dapat menunjang kemampuan berbicara antara siswa satu dengan siswa yang lain. Yang ketiga itu materi yang diajarkan adalah cukup. Artinya materi yang diberikan itu tidak berlebihan agar mahasiswa atau siswa tersebut tidak mengalami kebosanan atau kejenuhan, dan materi tersebut apa yang disampaikan itu berhasil diterima dan diterapkan oleh mahasiswa atau siswa tersebut. Dan yang terakhir itu adalah dapat diaplikasikan dalam komunikasi di masyarakat. Artinya pembelajaran bahasa itu tujuan akhirnya adalah berkomunikasi, agar materi yang diberikan itu agar dapat diaplikasikan berbicara di tengah-tengah masyarakat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan yang benar. Saya, Lestari Nur Wulandari, NIM 10, akan menjelaskan mengenai sumber belajar materi ajar keterampilan berbicara. Pemilihan bahan pembelajaran berbicara bergantung pada jenis keterampilan berbicara yang akan dikembangkan dalam diri siswa. Kegiatan pembelajaran berbicara meliputi menyapa, memperkenalkan diri, bertanya, menjawab pertanyaan, bercerita, berpendapat dalam diskusi kelompok, memberi petunjuk, bermain peran, dan mewawancarai. Jika kegiatan pembelajaran berupa berwawancara, berarti tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat memperoleh informasi baru dari narasumber. Bahan atau sumber yang digunakan adalah narasumber yang sesuai dengan informasi yang digali. Jika kegiatan pembelajaran berupa memberi petunjuk, bahan ajarnya tentu tentang petunjuk apakah petunjuk penggunaan sesuatu, pembuatan sesuatu, atau petunjuk arah atau denah, maka harus dicarikan bahan atau materi yang sesuai. Adapun kriteria pemilihan sumber materi ajar, yang pertama yaitu sesuai dengan jenis keterampilan berbicara yang akan dilatihkan, kemudian bervariasi sehingga siswa mendapatkan pengalaman belajar yang akan beragam. Yang ketiga, dapat mengembangkan kosakata sehingga keterampilan berbicara tidak menjemukan. Selanjutnya, memberikan contoh ketepatan ucapan, pronunciasi, dan intonasi, sehingga siswa mampu berbicara dengan jelas. Kemudian, dapat mengembangkan wawasan yang lebih luas. Dan topik kegiatan berbicara harus aktual. Bahan diorganisasi secara sistematis dengan mengikuti prinsip-prinsip pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dikemas yang menarik, kadang dilakukan di luar kelas. Selanjutnya, yaitu menggunakan metode dan teknik yang dapat menumbuhkan minat siswa belajar dan tertarik dengan pembelajaran bahasa. Dan yang terakhir, memilih sumber dan media pembelajaran yang dapat menumbuhkan pikiran-pikiran kritis dan kreatif. Pemilihan sumber pembelajaran berbicara seharusnya sesuai dengan butir-butir materi yang telah digariskan di dalam standar isi. Selain itu, pemilihan materi juga disesuaikan dengan tingkat kelas, keadaan siswa, situasi dan kondisi yang melingkupinya, serta kompetensi dasar yang harus dicapai pada setiap tingkat. Di samping itu, pemilihan materi yang harus dikaitkan dengan kehidupan nyata siswa. Saya, Niken Wijayanti, NIM 18, akan menjelaskan media materi ajar keterampilan berbicara. Media berasal dari bahasa Latin, yaitu medium, yang berarti tengah, perantara, atau pengantar.
Media umumnya mengacu pada sesuatu yang digunakan sebagai wadah, alat, atau sarana untuk berkomunikasi. Media yakni segala bentuk saluran yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan yang ada. Materi ajar yaitu segala bentuk materi yang digunakan untuk membantu guru, instruktur, atau fasilitator dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Materi ajar memungkinkan siswa dapat mempelajari suatu kompetensi dasar secara runtut dan sistematis sehingga secara akumulatif mampu menguasai KD dengan utuh dan terpadu. Media materi ajar keterampilan berbicara adalah segala bentuk materi yang digunakan untuk membantu pengajar dalam melaksanakan proses belajar mengajar di kelas, agar tujuan pembelajaran keterampilan berbicara dapat tercapai. Media materi ajar keterampilan berbicara dapat berupa segi fisik, pertama cetak, seperti buku pelajaran, buku kerja siswa, dan buku pengajar. Kedua, audio visual, seperti video, kaset, dan materi berbasis IT atau teknologi informasi. Ketiga, kombinasi, seperti gabungan perpaduan cetak dan audio visual. Segi isi, pertama, fakta adalah sifat dari suatu gejala, peristiwa, atau benda yang wujudnya dapat ditangkap panca indera. Kedua, konsep adalah abstraksi kesamaan atau keterhubungan dari sekelompok benda atau sifat. Ketiga, prosedur adalah materi ajar yang berhubungan dengan kemampuan siswa untuk menjelaskan langkah-langkah secara sistematis tentang sesuatu. Keempat, prinsip adalah hubungan fungsional dari beberapa ide. Baik, saya akan menjelaskan tentang latihan materi ajar berbicara dalam BIPA. Yang pertama adalah latihan memperkenalkan diri. Latihan memperkenalkan diri ini bertujuan agar ketika di dalam masyarakat atau di tempat umum, peserta didik mampu memperkenalkan dirinya dengan baik tanpa ada kesalahan saat berbicara. Kemudian adalah latihan berdialog. Latihan berdialog ini bertujuan agar peserta didik saat berbicara di tempat umum atau saat mengobrol dengan orang lain, peserta didik mampu mengolah bahasa dengan baik tanpa ada kesalahan. Dan berdialog ini saat berlatih diperlukan 2 peserta didik atau lebih untuk membahas suatu topik tertentu. Materi ajar berbicara mendongeng. Sebelum peserta didik melakukan mendongeng di depan teman-temannya, peserta didik bisa menulis tema dongeng yang diceritakan dan menanyakan apa kesalahan-kesalahan saat menulis dongeng tersebut ke pendidik, agar saat menyampaikan dongeng peserta didik mampu berbicara dengan baik dan benar. Kemudian latihan materi ajar berpidato. Pendidik bisa menyuruh peserta didik untuk menulis topik pidato yang diinginkan. Kemudian peserta didik berlatih berpidato di depan peserta didik lainnya. Jika peserta didik mengalami kesalahan kosakata, kesalahan berbahasa, atau kesalahan lainnya, pendidik bisa meluruskan kesalahan-kesalahan tersebut agar saat berpidato sebenarnya, maksudnya itu berpidato yang formal, peserta didik bisa melakukannya dengan baik tanpa ada kesalahan. Di sini saya Andika Pratama NIM 26 akan menjelaskan tentang tugas bagi pembelajaran bahasa Indonesia bagi pembelajar asing. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian tugas. Tugas sendiri pengertiannya adalah suatu pekerjaan tambahan yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didiknya. Manfaat dan tujuan tugas ini sendiri adalah yang pertama untuk meningkatkan kreatif dan inisiatif siswa, selanjutnya untuk menumbuhkan rasa bertanggung jawab siswa, selanjutnya juga bisa dikatakan tugas ini dapat membuat siswa bertambah wawasan tentang materi yang telah diajarkan. Di dalam pengajaran BIPA sendiri ada berbagai macam tugas yang bisa digunakan untuk meningkatkan keterampilan berbicara peserta didik. Antara lainnya dalam hal memperkenalkan diri, tugasnya bisa diberikan kepada siswa, bisa berupa siswa disuruh turun langsung ke pasar
untuk memperkenalkan dirinya kepada orang-orang yang ada di pasar. Tujuan dari tugas ini yaitu perkuat daya ingatan siswa dan meningkatkan kemampuan siswa untuk berbicara dengan masyarakat sekitar. Selanjutnya, untuk materi berdialog. Untuk tugas materi berdialog ini, siswa disuruh untuk membuat dialog singkat, maksudnya maju ke depan untuk berdialog singkat dengan siswa lain dengan menggunakan bahasa Indonesia sepengetahuannya. Dan yang ketiga itu untuk materi mendongeng. Siswa itu disuruh untuk mencari dongeng yang ada di internet. Selanjutnya setelah mencari dirangkum, setelah itu siswa disuruh menjelaskan atau menceritakan kembali atau mendongengkan kembali cerita yang telah mereka baca dan mereka rangkum di internet di depan kelas. Selanjutnya untuk tugas selanjutnya yaitu keterampilan berbicara dalam menjadi dalang. Ini merupakan materi yang sulit untuk IPA A1 karena menjadi dalang itu bukanlah hal yang mudah. Jadi pendidik harus mempersiapkan tugas yang benar-benar tidak mempersulit untuk pembelajar IPA itu sendiri. Contohnya mungkin peserta didik bisa disuruh menjadi dalang kecil-kecilan, tidak usah terlalu besar, dengan menggunakan media boneka seapa adanya, dan pembelajar IPA A1 bisa menjadi dalang dengan menggunakan bahasa Indonesia yang telah mereka pahami, sepemahaman mereka. Selanjutnya untuk materi berbicara berpidato, pendidik bisa memberikan tugas kepada pembelajar IPA A1 yang berupa peserta didik disuruh berpidato singkat di depan kelas dengan menggunakan bahasa yang telah mereka peroleh, yaitu bahasa Indonesia yang sesuai dengan pemikiran mereka. Saya, Ilmi Putri Arakian, NIM 33, akan memaparkan materi tentang kerangka materi ajar berbicara BIPA tingkat A1. Untuk mengetahui materi apa saja yang akan dipelajari dan tujuan apa saja yang harus dicapai dalam tiap jenjang pendidikan, pasti ada standar kompetensi dan kompetensi dasar. Standar kompetensi ialah deskripsi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai setelah siswa mempelajari mata pelajaran tertentu pada jenjang pendidikan tertentu pula. Kompetensi dasar ialah pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dicapai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Oleh karena itulah, maka kompetensi dasar merupakan penjabaran dari standar kompetensi. Pada kerangka materi ajar berbicara BIPA tingkat A1, terdapat 8 standar kompetensi dan masing-masing standar kompetensi memiliki kompetensi dasar. Standar kompetensi yang pertama, menggunakan tindak tutur menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih, dan meminta maaf. Dengan kompetensi dasar berbicara menggunakan tindak tutur menyapa, berpamitan, dan mengucapkan terima kasih. Standar kompetensi yang kedua, menggunakan tindak tutur memperkenalkan diri, memperkenalkan orang lain, dan meminta informasi terkait identitas orang lain. Dengan kompetensi dasar berbicara menggunakan tindak tutur kata, tindak tutur memperkenalkan diri, memperkenalkan orang lain. Standar kompetensi yang ketiga, menyebut nama-nama anggota keluarga, memberi informasi tentang anggota keluarga, meminta informasi tentang anggota keluarga, dan memperkenalkan anggota keluarga. Dengan kompetensi dasar berbicara tentang silsilah keluarga. Standar kompetensi yang keempat, memberi dan meminta informasi terkait waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun. Dengan kompetensi dasar mewawancarai orang lain untuk mendapatkan informasi tanggal, bulan, tahun, dan hari lahir. Standar kompetensi yang kelima, meminta dan memberi informasi terkait nama dan bangunan-bangunan umum yang ada di lingkungan terdekat. Dengan kompetensi dasar bercerita tentang gedung-gedung di kota tempat tinggal siswa. Standar kompetensi yang keenam, meminta dan memberi informasi terkait sifat orang, binatang, dan benda.
dengan kompetensi dasar berbicara tentang sifat diri sendiri. Standar kompetensi yang ketujuh, meminta dan memberi informasi terkait kegiatan kesukaan orang dengan kompetensi dasar mewawancarai orang lain tentang kegiatan kesukaannya. Standar kompetensi yang kedelapan, meminta dan memberi informasi tentang ciri-ciri orang, binatang, dan benda. Terdapat dua kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama, mewawancarai seseorang tentang rumahnya. Kompetensi dasar yang kedua, bercerita tentang binatang kesayangan. Demikian penjelasan dari kelompok 2 tentang pengembangan materi ajar berbicara dalam MIPA. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.